Untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai percabangan bersarang. Yang dimaksud dengan percabangan bersarang itu adalah merupakan kondisi percabangan yang dapat digunakan secara bertingkat atau bersarang, atau biasanya juga disebut dengan nested seperti itu. Nah, untuk bentuk dari flowchartnya di sini ada 3 bentuk. Untuk bentuk yang pertama itu adalah seperti ini. Jika kondisinya ada 2 kondisi ya. Jadi ada kondisi jika kondisinya salah, maka dia akan menghasilkan sebuah perintah. Kemudian jika kondisinya benar, maka dia akan diseleksi masuk ke kondisi berikutnya. Kemudian jika benar, dia akan melaksanakan sebuah perintah tertentu. Kemudian jika kondisinya salah, maka dia akan langsung selesai. Nah, kemudian ini adalah bentuk untuk flowchart yang kedua. Jadi ada sebuah pernyataan, kemudian dia masuk kondisi yang pertama, kemudian jika salah, dia akan melaksanakan sebuah perintah tertentu, kemudian selesai. Kemudian jika kondisinya benar, maka dia akan masuk ke kondisi berikutnya, kemudian jika betul, dia akan melaksanakan sebuah perintah, dan jika dia salah juga, dia akan melaksanakan perintah yang lain, kemudian selesai programnya. Kemudian ini adalah bentuk yang ketiga, jika sebuah pernyataan masuk ke kondisi, kemudian jika kondisinya salah, dia akan masuk ke kondisi 3 ya. Dia akan masuk ke kondisi 3, kemudian di kondisi 3 jika jawabannya salah juga dia akan melaksanakan perintah tertentu, kemudian jika kondisinya benar, dia akan melaksanakan perintah yang lain kayak gitu. Kemudian menghasilkan sebuah output apa, kemudian selesai. Kemudian untuk yang perintahnya benar ya, jika dia kondisi 1, dia menghasilkan kondisi yang benar, maka dia akan menghasilkan sebuah output. Kemudian dia akan diseleksi lagi masuk ke kondisi kedua. Jika benar, dia akan melaksanakan sebuah perintah, dan jika kondisinya salah, dia akan melaksanakan perintah yang lain, kemudian programnya selesai. Nah, ini untuk bentuk-bentuk flowchart-nya dalam algoritma. Nah, di sini ada sebuah contoh ya. Jadi dia akan menginputkan sebuah nilai, kemudian nanti dia masuk kategori nilai apa, nilai A, nilai B, atau nilai C, di mana kondisinya itu adalah jika nilainya lebih besar dari 80, maka dia masuk ke dalam nilai A. Kemudian jika nilainya kurang dari 70, maka jika nilainya lebih besar dari 70 ya, jika nilainya lebih besar daripada 70 tapi di bawah nilai 80, berarti dia masuk kondisi B. Nah, jika nilai yang dimasukkan itu tidak masuk kriteria yang pertama dan juga kriteria yang kedua, berarti nilainya itu adalah C. Nah, sekarang kita langsung saja buat programnya. Kita masuk ke event, kita pilih bendera hijau seperti ini, kemudian dia masuk nilai X ya, deklarasikan untuk nilai X. Berarti kita buat dulu variabelnya di sini, my variable, kemudian kita pilih make a variable, kita tulis nilai X seperti ini, pilih yang for all spread, kemudian oke. Kemudian kita masuk ke variabel, kita pilih yang ini, set my variable to ya, seperti ini. Kita ganti untuk my variabelnya menjadi nilai X, supaya untuk awal berarti nilai X-nya itu adalah 0 karena kita belum memasukkan nilai apapun. Kemudian kita berikan pernyataan untuk memasukkan nilai ya, seperti ini. Kita masuk ke sensing, kemudian kita pilih yang ini, ask what's your name. Nah, ini kita ganti menjadi masukkan nilai seperti ini. Kemudian kita deklarasikan lagi set my variable-nya, kita ganti menjadi nilai X. Nah, kita beri answer supaya dia bisa diinputkan jawaban seperti ini. Nah, baru seperti itu kita masuk ke perintah if-nya. Nah, karena ini adalah bersarang, maka kita pilih yang ini, if else ya. Kita pilih if else. Nah, kita masuk ke kontrol, kita pilih yang ini, if else. Nah, seperti ini kita masukkan operatornya. Tadi jika nilainya itu adalah lebih besar daripada 80 ya, maka kita masuk
ke variabel, kita tulis nilai X di depannya, variabelnya, kemudian kita ganti angkanya menjadi 20. Jika nilai X itu lebih besar dari 20, apa yang terjadi? Maka dia akan menghasilkan nilai A, ya. Maka kita masuk ke loops, kita ganti seperti ini, ya, kita ganti menjadi nilai A. Nah, terus kita tambahkan lagi untuk perintah if yang kedua yang nilai B-nya, maka kita masuk ke kontrol, kita masukkan lagi if else di sini, ya. Kemudian kita duplikat saja ini biar tidak lama. Nah, kita masukkan ke sini. Nah, kemudian kita ganti angkanya. Jika nilai yang dimasukkan itu lebih besar dari 70, maka apa yang terjadi? Maka kita duplikat di sini untuk hasil outputnya, berarti dia nilainya itu nanti adalah B, seperti itu, ya. Nah, kemudian jika tidak mendapatkan nilai A ataupun B, jika nilainya selain di atas 80 dan juga di atas 70, maka nilainya itu adalah C. Maka kita tulis di sini nilainya itu adalah C. Nah, seperti ini. Nah, ya, kemudian kita coba untuk menjalankan programnya, masukkan nilai. Nah, saya akan memasukkan nilai misalkan 90. Maka ketika saya coba, nah, maka dia akan menghasilkan nilai A seperti ini. Kemudian saya masukkan lagi untuk nilainya misalkan 75, maka setelah saya coba akan menghasilkan nilai B seperti ini. Nah, sekarang yang berikutnya, jika saya memasukkan nilai misalkan 60, berarti dia akan menghasilkan nilai C, ya, karena 60 itu di bawah lebih kecil daripada 70 dan juga 80, seperti itu. Jadi kalau kalian memasukkan nilai 80 ke atas 81 sampai 100, maka nilainya itu adalah A. Kemudian di sini jika kalian memasukkan nilai 70 di atas 70, ya, berarti di atas 70 itu 71 ke atas sampai berapa? Sampai tapi di bawah nilai ini, berarti 71 sampai 80 itu maka akan menghasilkan nilai B. Nah, selain itu kalian berarti akan mendapatkan nilai C seperti itu. Ya, kemudian untuk flowchartnya bisa kita gambarkan seperti ini. Jadi kita mulai dengan start, kemudian kita masukkan simbol inputnya seperti ini. Berarti inputkan sebuah nilai X, tadi mau berapa nilainya, ya. Kemudian dia masuk percabangan. Nah, karena di sini percabangannya ada 3, maka kalian masukkan logikanya seperti ini. Jika percabangan yang pertama itu adalah nilai X-nya lebih besar daripada 80, maka dia akan menghasilkan output A. Kemudian yang kedua, jika nilai X-nya itu lebih besar dari 70, maka dia akan menghasilkan nilai B. Nah, kemudian jika dia kita memasukkan nilai X-nya itu kurang dari 70, maka dia akan menghasilkan nilai C. Kemudian programnya selesai seperti itu. Nah, demikian untuk penjelasan mengenai percabangan bersarang.